can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pasukan Indra Syafri meraih kemenangan di laga kedua fase grup kontra Kamboja U19 kemarin. Kemenangan itu membuka jalan bagi Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Sebab, anak asuh Indra Syafri kini mengumpulkan 6 poin dari 2 laga yang sudah digelar. Dengan demikian, Timnas Indonesia U19 hanya butuh hasil imbang saja di laga terakhir melawan Timnas Timor Leste U19. Jika skema itu terjadi, Timnas Indonesia U19 yang meraih 7 poin dipastikan tidak akan tergeser di puncak klasemen Grup A. Sebab rival terkuat yakni Filipina U19 dan Kamboja U19 akan saling berhadapan di laga terakhir grup. Siapapun pemenang dari laga tersebut hanya bisa meraih maksimal 6 poin. Skema lainnya, andai Indonesia kalah dari Timor Leste U19, maka Filipina U19 juga tidak bisa menggusur posisi Jens Raven dan kawan-kawan. Sebab, mereka kalah head-to-head gara-gara hasil negatif 0-6 di laga pertama. Maka dari itu, haram hukumnya bagi Indonesia kalah melawan Timor Leste U19 di laga terakhir. Kemenangan tipis juga sudah cukup untuk menyegel satu tempat di babak semifinal. Sebagai catatan, hanya 3 juara grup yang otomatis lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Satu tim lagi adalah runner-up terbaik dari 3 grup. Jika melihat komposisi racikan Coach Indra Syafri, dan musuh yang dihadapi secara kualitas sedikit di bawah timnas, maka dari itu, haram hukumnya jika tidak memenangi pertandingan, ucap beberapa netizen sambil berkelakar. Di AFF edisi kali ini menjadi momen meraih juara untuk yang kedua kali, di mana di tahun 2013 silam Indra Syafri sukses bawa timnas juara untuk pertama kali di ajang ini. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Timnas Indonesia diminta benar-benar memanfaatkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menaikkan level. Pertanyaannya, mampukah Garuda melampaui pencapaian Thailand dan Vietnam? Sekarang tinggal kita menjadikan putaran ketiga ini sebagai tempat untuk menaikkan level atau kualitas permainan Timnas Indonesia, kata pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo saat berbincang dengan Suara.com, beberapa waktu lalu. Menurut Kesit, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi tolok ukur seberapa jauh skuad Garuda sudah berkembang. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah berkembang pesat. Sejak juru taktik Korea Selatan itu ditunjuk pada 2019, Merah Putih mencatatkan berbagai pencapaian penting. Meski belum berhasil mempersembahkan trofi, Shin Tae-yong memoles Timnas Indonesia menjadi tim yang tangguh dan sulit dikalahkan. Peringkat Timnas Indonesia pun terdongkrak dari 179 menjadi 133 dalam ranking FIFA selama periode 4 tahun. Dalam prosesnya, Shin Tae-yong juga membawa Timnas Indonesia meraih pencapaian yang sebelumnya seperti cuma mimpi, yakni meloloskan Timnas Indonesia U20, U23 dan senior sekaligus ke Piala Asia. Timnas senior berhasil dibawa Shin Tae-yong melangkah hingga babak 16 besar, sementara Timnas U23 mampu diantar Shin Tae-yong menjadi semifinalis. Dalam praktiknya, Timnas Indonesia U23 mengalahkan tim-tim kuat termasuk Australia dan Korea Selatan. Sayangnya, mereka gagal ke Olimpiade 2024 usai kalah di babak playoff dari Guinea U23.
Melihat skuad U23 dan senior yang beririsan dan hampir sama, timnas Indonesia jelas punya modal besar untuk meraih hasil bagus di berbagai event ke depan. Teranyar, STY berhasil membawa timnas Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pencapaian itu membuat Garuda kini setara dengan Vietnam dan Thailand yang lebih dulu mencetak sejarah lolos ke putaran ketiga pada edisi Piala Dunia 2018 dan 2022. Nah, di titik inilah timnas Indonesia berpeluang untuk melampaui pencapaian Vietnam dan Thailand sekaligus membuktikan diri bisa selevel dengan negara-negara Asia. Vietnam dan Thailand diketahui babak belur saat tampil di putaran ketiga. Keduanya masing-masing finish di posisi buncit klasemen. Kesit menyebut tantangan timnas Indonesia di putaran ketiga sangat berat. Mereka akan berhadapan dengan tim-tim yang mayoritas pernah tampil di Piala Dunia. Bisakah kita sejajar atau minimal mendekat tim-tim yang biasa berlaga di Piala Dunia? Kata Kesit, ini akan jadi tolok ukur level timnas Indonesia di kawasan Asia, tambahnya. Timnas Indonesia tergabung di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Di laga pertama, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. Sementara 5 hari berselang, Garuda akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya.